Tahu-taunya kita masuk lagi ke dalam, simbolnya itu udah keadaan tinggal jasad, tinggal, aduh, ngelihatnya juga ngeri ya. Jadi mukanya tuh kayak yang dicakar-cakar, kayak yang aku itu biasa-biasa dulu, itu orang biasa-biasa yang kasarnya itu makan cuman sehari sekali. Aku kaget lah, kok kayak gitu, kok bisa sekaya gini. Kita mau kesini tuh, diundang kesini, kita mau diapain, mau ditumbalin, kata aku kayak gitu. Ya semacam kayak gitu, mau ditumbalin buat mencari kekayaan yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kekayaan yang biasa-biasa itu cuma numbalin darah hewan, nyawa hewan, kayak kambing, sapi, ayam, tapi semua itu harus ganjil. Tapi kalau kita pengen kekayaannya yang lebih berlipat-lipat, itu harus ngorbanin satu manusia itu dihargain uang 3 peti. Kelenengannya ini mah, jadi suaranya itu dari mulai kecil, sedang gede banget. Nah, udah gede banget, itu ada yang ngejerit, nggak tahu ngejerit, pokoknya ngejerit kayak yang kesakitan gitu, ngejerit. Si bapaknya tuh keluar, lari-lari keluar sama ibunya sambil ngetuk pintu ke anaknya, keluar, katanya kayak gitu. Kenapa bu, kenapa? Kamu gini, pokoknya marah-marah, udah marah-marah. Teman aku ngetuk pintu aku itu diseret sama ibunya. Kamu keluar dari rumah ini, kamu ngelanggar janji. Pokoknya intinya ngelanggar janji yang tadinya harusnya rambutnya kita yang ada di kain kafan itu, ternyata kan lain gitu. Welcome to Joglo Stories. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Winnie Ibeu, di channel Joglo Stories. Kali ini di channel Joglo Stories ini saya akan melanjutkan cerita yang minggu kemarin yang tumbal pesugihan monyet di area kota yang pernah saya datangi dulu. Di situ banyak sekali tanda tanya ya, tanda tanya dari mulai ada apa di rumahnya, terus ada ritual apa, kenapa nggak boleh makan pisang. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Facebook saya, kenapa sih nggak boleh makan pisang, terus kenapa sih nggak boleh masuk ke ruangan tempat mereka ritual, ada apa gitu. Sebelum masuk ke ceritanya, saya mau mengingatkan kembali bagi kalian yang punya cerita ataupun podcast ataupun cerita-cerita mistis, horor atau kisah yang sangat menyeramkan, bisa langsung bergabung di channel Joglo Stories dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga subscribe ya. Terus aktifkan juga notifikasinya supaya updatean video terbaru dari Joglo Stories itu selalu ada gitu. Jangan basa-basi lagi, langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi gini, kenapa ada apa sih setiap malam Jumat selalu mengadakan ritual? Saya juga bertanya-tanya ya, saya berdua sama teman juga bertanya, ada apa sih dengan cewek ini gitu, ada apa sih dengan teman saya? Terus kayak gini, satu hari waktu ada pagi-pagi, aku kan lagi main-main di sekitar rumahnya. Kok ada seperti tukang kebun gitu ya, seperti tukang kebun, dia
pakai motor, nggak tahu kemana. Tapi pas pulangnya si tukang kebun itu beli ayam hitam, terus semacam lagi kambing lah, kambing, domba. Itu ganjil, ayam 3, kambingnya 1. Kata aku, oh mungkin buat peternakan dia. Kan di situ di belakang rumahnya itu ada kayak kebun-kebun kayak gitu ya, tapi nggak ada hewan-hewanan, cuman banyak sekali kotoran-kotoran hewan. Mungkin tadinya bekas peternakan atau apa gitu. Belum ada pertanyaannya di situ. Terus aku masuk lagi ke rumah. Aku nanya nih ke teman aku kan ada di kamar. Nanya, ngetok pintu dulu, pas keluar disuruh aku boleh masuk, kata aku kayak gitu. Boleh. Masuk ke rumahnya, ke kamarnya. Terus udah kayak gitu ngobrol lah di situ. Itu tukang kebun kamu beli-beli hewan-hewanan buat apaan? Menurut aku mungkin bakal ada selamatan atau apa gitu ya, tapi dia tuh nggak ngomong ada apa, cuman emang kita di keluarga kita ritual 2 minggu sekali suka beli hewan-hewanan kayak gitu. Ada selamatan kah? Nggak ada. Pokoknya ntar saya obrolin ada apa di rumah ini, katanya kayak gitu. Terus aku mau tanya juga, kenapa sih tiap malam Jumat suka ada ritual? Kata kamu kan suka ada ritual apa sih? Aku nggak bisa ngomong di sini, katanya kayak gitu. Nggak bisa diobrolin di rumah ini. Cuman kalau aku pengen bicara, teman kamu yang satu lagi yang dari Garut suruh ke kamar aku, katanya kayak gitu. Aku keluar lagi dari kamar teman yang orang situ, masuk, aku ambil lah teman aku dari kamar yang satu lagi, suruh ngumpul di kamar yang satu, ya yang teman aku itu. Masuk, terus bilang gini, ntar malam Jumat, katanya kayak gitu. Jam 7 malam, bakal ada yang ngasih pisang ke kalian berdua. Tapi saya mohon tetap jangan dimakan itu pisang, katanya kayak gitu. Oh, emang ada apa sih? Masih tanda tanya ya, aku masih bertanya-tanya, ada apa sih? Ini di rumah ini kok kenapa? Terus yang paling anehnya di situ kan kita udah 2 hari ya di situ, terus di situ juga kita hari-hari biasa lah, bukan hari weekend gitu, hari apa bukan, jadi hari-hari Senin Selasa yang kayak gitu. Tapi keluarganya itu nggak ada yang kerja satupun. Tapi katanya dia punya perusahaan katanya, tapi nggak ada yang turun sih. Oke lah, big boss gitu ya. Tapi kenapa sih nggak, biasanya kan kalau big boss atau owner atau kayak gitu kan biasanya suka sibuk ya, sibuk minimal ngeliat cara kerja si anak buahnya turun lah minimal. Ini mah enggak, jadi si papi sama maminya itu santai-santai di rumahnya itu. Nah, pas masuk siang aku ketemu sama si tukang kebunnya. Aku nanya, Pak, ini hewan-hewanan buat apa? Tapi nggak ngomong dia, cuma nunduk sambil ngeliat. Tapi ngelihatnya itu kayak yang apa, tahu nggak? Kayak yang senyum sinis kayak gitu. Aku gendok juga ya. Kok ditanya kok nggak ngejawab gitu. Kataku ini orang nggak bisa ngomong atau gimana gitu. Ya udahlah, aku pulang lagi, ya masuk lagi ke dalam rumah. Terus udah kayak gitu, ada si mbok-mbok ya, di situ tuh bawa sajen-sajen kayak kembang-kembang kayak gitu, bawa sajen-sajen masuk dari dapur, masuk ke dalam, terus masuk ke atas ke kamar yang tidak boleh dimasukin kecuali keluarga dia gitu. Aku tuh masih tetap aneh banget. Tapi teman aku yang satu lagi mah yang santai-santai gitulah. Aku ngomong ke teman aku yang satu lagi, kamu nggak curiga kita mau diapain? Kataku kayak gitu.
Ngapain curigain? Kita kan di sini hepan-hepan, kita kan di sini cuman ya main-main lah, pengen tahu kota Kediri katanya kayak gitu. Oh ya udahlah kata aku. Pas masuk sore, si mbok-mbok itu kan masuk jam berapa gitu, pas keluarnya itu udah asar gitu. Pas udah asar, kata teman aku yang satunya lagi, kita dari kemarin inget gawin, kita cuma sholat itu cuma beberapa kali ya gitu dari 5 waktu. Kita di sini tersendat dikarenakan orang di sini tuh nggak boleh beribadah gitu. Lah itu pun beribadah juga kita di sini semacam kayak sejadah mukanya itu bau banget kayak yang nggak pernah dipakai gitu, nggak pernah dipakai sama sekali gitu. Terus gimana? Yaudahlah kita sholatnya di luar aja lagi gitu. Kita izin lagi ke orang tuanya, tapi dengan satu syarat, kita izinnya nggak boleh bilangin mau beribadah gitu, mau main-main lah di sekitar ya rumahnya gitu. Nah pas 3:30 kita mau sholat ke masjid, aku sekilas ya, baru sekilas pas mau keluar, dari pertama kita masuk itu aku nggak pernah lihat ada hewan monyet. Tapi pas waktu hari itu kita mau sholat keluar, itu ada seekor monyet gede banget. Nggak tahu mungkin kan itu di belakangnya tuh ada kayak hutan, bukan hutan ya, kayak perkebunan tuh kayak gitulah, kayak bukit lah. Mungkin pikiran kita itu dari turun gunung gitu ya, monyet itu turun gunung, tapi kok ada monyet masuk ke rumah gitu, sedangkan kan benteng rumahnya itu tinggi-tinggi gitu. Udahlah dirisauin aja, kita keluar rumah, sholat dulu, udah beres sholat, kita masuk lagi ke rumahnya. Si monyet itu kan itu sekitaran taman di belakangnya itu, terus ada kebun-kebun kayak gitu. Padi kebun itu jadi bulak-balik dari taman ke kebun kayak gitu. Si monyetnya itu bulak-balik. Cuman yang anehnya tuh gede banget itu monyet, kata teman aku bilang kayak gini, monyet yang mana? Oh berarti cuman aku aja yang lihat, kata aku gitu. Ntar mudah-mudahan kamu ngeliat juga, kata aku juga. Kita masuk ke dalam, kita ke atas. Nah kan itu ada jendela. Si jendela itu kita buka, si monyet itu keliling-keliling. Itu monyet kok keliling-keliling, kata aku teh. Aku ngobrol lagi ke teman. Tuh monyet, lihat ada monyet, kata aku kayak gitu. Monyet mana? Itu yang lagi di ayunan, itu monyet yang... Aku berpikirnya kayak gini. Itu monyet inguan atau monyet apa? Kok beda gitu, si perawakannya tuh beda banget, kayak bener-bener kayak manusia yang dikutuk sama jadi ininya dedegannya kayak dedegan manusia gitu, tapi banyak bulu-bulunya kayak gitu, tapi monyet gitu, tapi kayak sepantara kalau di manusia itu kayak anak kecil katanya. Aku ke dalam, nah aku ke temen aku yang punya rumah, untuk pintu dibukain, aku pengen bicara sesuatu sama kamu kan. Aku ambil sama teman aku, kita bertiga di kamarnya dia. Ini aku tanda tanya banget. Ini di rumah kamu sebenarnya ada apa? Boleh nggak kita bicara langsung? Serius mungkin? Soalnya aku tadi ngelihat ada monyet, kata aku kayak gitu. Oh kamu udah ngelihat? Kata teman aku kayak gitu, yang punya rumah. Oh kamu udah ngelihat? Iya. Cuman teman aku bilang gini, hati-hati ya. Aku masih bertanya-tanya kok. Kita bisa keluar rumah nggak hari ini? Hari ini kita nggak bisa keluar. Cuman aku pengen ngingetin, yang pertama nggak boleh makan pisang. Yang keduanya, kita pas malam-malam, pas ntar ada ritual malam sekitar jam 9 malam, kan itu suka ada suara-suara apa gitu. Kita tutup telinga aja dulu.
jangan denger apa-apa, kalau bisa pakai handsfree lah atau apa gitu. Pokoknya jangan berpikir yang aneh-aneh, apalagi keluar terus ngintip atau apa, nggak boleh. Emang kenapa? Ntar besok sesudah ritual saya obrolin, tapi nggak bakalan di rumah ini, katanya kayak gitu. Jam menuju mau maghrib ya, mau maghrib. Kita keluar lagi, kita nggak sholat lagi di rumahnya, dikarenakan tidak boleh beribadah. Kita ngerti lah keadaan rumahnya gimana. Sholat keluar, kita pulang 7:30. Kalau misalnya bolak-balik maghrib pulang, terus isya balik lagi ke masjid kan jauh gitu. Jam 7:30, jam 8 kita pulang. Si maminya itu emang bener-bener ngasih pisang ke kita. Yang anehnya itu kayak gini, kita kan udah dari masjid, kita kumpul di kamar yang punya rumah. Si maminya datang, ketok-ketok pintu, ngomong kayak gini, udah pada makan belum? Belum, kata aku. Kalau belum, ini ada cemilan, pisang, makan ya. Tapi si mami itu langsung masuk ke kamar, terus ikut nimbrung sama kita. Temen aku tuh udah gini-gini, udah ngasih kode, nggak boleh dimakan, udah ngasih kode banget. Dipaksa, ini pisangnya manis loh, ini pisangnya gini. Enggak bu, lagi punya penyakit mah, kata aku kayak gitu. Enggak, ini bagus buat kesehatan, katanya kayak gitu. Enggak, cuman teman aku yang punya rumah tetap enggak boleh gini. Terus ngemecahin apa gitu ya buat nginiin situasi keadaan gitu. Terus si maminya tuh bilang gitu, tuh kan pecah, udah manggil dulu ke bawah. Terus kata teman aku kayak gini, pisangnya buang, katanya kayak gitu. Pas mau keluar sama maminya, aku potek lah pisang, aku buka, dimasukin lah ke kantong. Kata aku tuh, ya mudah-mudahan nggak ya si maminya masukin ke kantong. Jadi tinggal kulitnya aja disimpan. Maminya ke bawah, dikarenakan itu ada gelas yang pecah, terus manggil-manggil si mboknya, kayak gitu. Aku jadi pura-pura udah makan lah gitu. Tapi pas si maminya ke atas, tuh kan enak pisangnya. Iya enak bu, enak banget pisangnya. Ini pisang apaan sih kok enak kayak gini? Si maminya tuh kayak gini. Dengan tatapan yang sinis banget, sinis yang kayak, wow udah kena nih umpan. Katanya kayak gitu, kayaknya di dalam hatinya gitu. Pas semuanya ke bawah, kita ngumpul ya, masih ngumpul di kamar teman aku yang punya rumah. Itu pisang dikemanain, kata teman aku kayak gitu. Nih, ada di baju aku, sampai kayak gini. Buang kemana? Ke toilet kayak kemana kayak? Yaudah, dibuang. Pas kita ngobrol, udah malam kan? Terus kita masuk ke kamar masing-masing. Kan kata teman aku harus pakai handsfree atau apa. Cuman aku itu orangnya pengen tahu lah ada apa gitu. Jam 9, jam 10 malam tidurlah, pura-pura tidur. Tapi aku nggak bisa tidur. Aku ngeliat keluar jendela, kok itu monyet masih ada, kata aku kayak gitu. Tapi itu nggak kesana kesini, monyet itu diem di ayunan, diem kayak gitu, kayak orang gitu, diem di ayunan. Tapi sambil ngeliat ke atas kayak gini. Tapi monyet, bentukannya monyet gitu. Udah kayak gitu, takut, tidur lagi. Pas masuk jam 11 malam, ada suara gudumrang. Ada apa? Kata kayak gitu. Lihat lagi ke itu, monyetnya nggak ada. Monyetnya nggak ada. Kata teman aku kayak gini, monyetnya nggak ada. Yang mana? Yang tadi gue yang gayun-gayunan di alunan, di ayun-ayunan. Nggak ada. Kemana? Coba lihat. Dilihat kayak gini, dibukain jendela. Nggak ada. Ya udahlah, udah masuk. Kayaknya ritualnya mau dimulai nih. Mau lihat gak? Enggak, kata teman aku. Enggak ngapain ngeliat-liat kayak gitu, ntar diapa-apain.
Enggak lah, yuk penasaran kata aku kayak gitu. Ih, ntar nggak ada apa-apa kan kata teman kamu nggak boleh ngedenger apa atau apa-apa gitu. Ya udahlah, biarin aja. Enggak, aku pengen tahu, yuk ada apa kata aku kayak gitu. Tidurlah. Jam 11 malam mau setengah 12 bener. Ada suara kelenengan Jawa masuk, tapi nggak tahu apa dari mana. Cuman kelenengan Jawa kayak yang kalau di ini mah kayak yang nikahan gitu. Si kelenengannya itu. Ih, tuh kan bener. Ada apa ini? Kamu pakai handsfree nggak? Kata aku kayak gitu. Aku denger sih, kata teman aku gitu. Aku denger sih, tapi kan kata teman kamu juga nggak boleh ngedenger apapun, apalagi ngeliat keluar. Tapi penasaran kan, kata aku kayak gitu. Iya sih. Nah, udah kayak gitu, di situ udah kedenger jam 12. Jam 12 malam, setengah 1, masih penasaran pengen tahu ritual apa. Jam 1 malam ada yang mecahin kaca, kumbrang. Udah kayak gitu, udah mecahin kaca kayak gitu, suara kelenengan itu udah hilang. Nah lo, Win, hilang suara kelenengannya. Iya beneran. Pas aku ngeliat ke bawah, si kambingnya itu udah pada meninggal. Kan itu kan deket Gulai ayun-ayunan itu ada perkebunan. Ih, kambingnya mati, kataku kayak gitu. Mana? Itu, kambingnya mati. Lihat ke bawah yuk. Tapi diem-diem. Ayo. Diem-diem ke bawah. Lihat dulu, takutnya ada orang, kataku. Lirik kanan, lirik kiri, lirik kanan. Ke bawah, masuk ke dalam. Masuk ke bawah, ke belakang. Udah ke belakang itu, keluar lagi. Udah keluar. Tuh kan, kambingnya mati. Ayamnya juga pada mati. Itu lehernya semua pada putus semua. Jadi si kambingnya gak ada lehernya. Si ayamnya gak ada lehernya, tiga-tiganya. Ini ritual apaan sih? Kata aku kayak gitu. Nah, pas masuk ke subuh, itu si mbok-mboknya itu, kan kita di luar ya. Di luar di ngeliatin kambing-kambing kayak gitu. Cuman kita nggak berani lagi masuk ke dalam dulu. Diem aja di kebun itu hampir 2 jaman lah, dari jam 1 sampai jam 3. Kita di situ diem sambil ketakutan. Ini rumah gimana? Ada apa gitu? Kenapa? Dengan bodohnya kita keluar lagi. Kata kita ngapain lagi ya ini? Udah kayak gitu, jam 3 subuh, masuk yuk, kataku kayak gitu. Pas udah masuk, si mbok yang tadi bawa sajen-sajen itu keluar dari kamar yang nggak boleh dimasukin, itu bawa peti gede banget. Petinya tuh gede banget, nggak tahu isinya apa, cuman gede banget sih itu peti itu. Ke dalam dimasukin lah ke kamar si bapaknya temen aku itu, dimasukin, ngetok pintu, diserahin lah peti itu. Udah itu keluar lagi. Aku kan ngelihat dari kejauhan, ngomong kayak gini, itu peti isinya apaan? Gak tahu. Wah, udah tanda tanya banget. Ada apa di rumah ini? Pas besoknya pagi-pagi lah gitu, aku ke kamar temen aku, ketok-ketok pintu, masuk ke dalam langsung. Gimana? Jadi nggak mau keluar, kata aku kayak gitu. Katanya tadi mau ngomong ada apa di rumah ini. Ya siap, kita keluar. Tapi dengan satu syarat, kita keluarnya ngendap-ngendap, jadi nggak boleh ketahuan sama orang rumah. Emang kenapa? Ini aib. Oh gitu. Ya udah, siapa dulu nih yang keluar? Kamu dulu atau aku dulu? Ya udah kamu dulu, tapi keluarnya entar pas mau sholat zuhur. Jadi ngomongnya kamu mau beribadah dulu, entar sama aku disusul. Soalnya kalau mau ke
ke tempat peribadatan, ke masjid kayak gitu, orang tuanya nggak berani nyusul. Jam 12, kita keluarlah dengan catatan kita mau sholat di luar. Nah, di situ kita dilama-lamain dulu sholatnya. Udah dilama-lamain, kita SMS-an. Aku bilangnya mau jemput kamu ya ke masjid, dikarenakan kamu lama gitu pulang ke rumahnya. Ya, dia keluar dengan baju ya yang biasa-biasa gitu ya. Biasanya kalau misalnya kamu keluar jalan-jalan gitu atau apa kan suka diiniin sama orang rumah gitu, dikintilin sama orang rumah. Ini mah kan enggak. Kalau dibilangin mau ke masjid itu di rumah itu enggak bakalan ada yang berani ke masjid gitu. Temen aku keluar, nah kita ngobrolnya tuh di masjid, ngomong kayak gini. Ketemulah aku di masjid, di situ bertiga ngobrol. Di rumah kamu ada apaan sih? Itu pas ketemu nangis bener, nangis. Teman aku nangis. Terus minta maaf. Kenapa harus minta maaf? Kataku kayak gitu. Aku minta maaf banget, katanya. Aku nyuruh kalian kesini itu karena disuruh sama orang tua aku. Kenapa dari mulai ongkos, jajan, segala macam kita beraniin ngeluarin segede itu dikarenakan aku tuh disuruh sama orang tua. Emang buat apa? Tapi kamu jangan marah ya. Ya emang kenapa? Sebenarnya aku tuh itu kalau pengen dibicarain ya dari pertama, keluarga aku itu biasa-biasa dulu itu. Orang biasa-biasa yang kasarnya itu makan cuman sehari sekali. Aku kaget, lah kok kayak gitu? Kok bisa sekaya gini? Iya. Kenapa? Kamu nyupang ya, kamu nyugih? Kataku kayak gitu. Itu kamu tahu? Iya, aku itu sama orang tua. Aku juga nggak tahu pertamanya orang tua aku ikutan pesugihan gitu. Tapi kesini aku tahu gitu. Dikarenakan orang tua aku yang anehnya gini kan, orang tua aku biasa-biasa, buruh tani biasa tadinya. Pas dia main ke suatu tempat, pulangnya dia bawa duit banyak banget. Nggak tahu dari mana. Pertamanya nggak ngomong, orang tua aku tuh kayaknya nggak ngomong gitu. Tapi pas kesini orang tuanya ngomong gitu. Lah terus kita mau kesini tuh, diundang kesini, kita mau diapain? Mau ditumbalin? Kata aku kayak gitu. Ya semacam kayak gitu, mau ditumbalin buat mencari kekayaan yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kekayaan yang biasa-biasa itu cuma numbalin darah hewan, nyawa hewan, kayak kambing, sapi, ayam, tapi semua itu harus ganjil. Tapi kalau kita pengen kekayaannya yang lebih berlipat-lipat, itu harus ngorbanin satu manusia itu dihargain uang 3 peti. Berarti yang kemarin aku lihat itu peti uang semua. Kamu keluar? Kata teman aku. Iya, aku keluar sama si ini nih. Aku aneh. Jam segini bunyi kelenengan, ada monyet gitu. Terus kita ke bawah, tahu-taunya hewan-hewan yang di bawah udah meninggal, nggak ada kepalanya semua. Terus ke atas lagi, kita ngelihat pembantu kamu bawa peti gede banget. Itu isinya uang semua. Iya. Kita sumber kekayaannya itu dari monyet. Nah, kenapa kamu ngelihat dari pertama kali kamu datang ke sini, yang kamu lihat itu anak kecil? Aku flashback lagi. Otak aku muter lagi. Iya, aku ngelihatnya anak kecil loh. Anak kecil, lucu, imut, lagi gelayunan. Itu sebenarnya bukan anak kecil, tapi itu monyet. Jadi kita miara monyet,
yang kalau misalnya hari tertentu berubah jadi monyet, kalau hari-hari bukannya ritual, dia kelihatannya anak kecil gitu. Aneh. Merinding. Terus kita gimana? Mau ditumbalin? Jadi nih? Enggak. Kita bikin siasat kayak gini. Kan aku disuruh ngambil rambut kamu. Rambut siapa? Rambut aku, kata aku kayak gitu. Iya, rambut kamu kalian berdua. Buat apa? Iya, buat dijadiin alat. Jadi si rambut kamu itu entar disajenin, udah disajenin, tahu-taunya monyet itu bakal ke kamu gitu. Tapi kita buat siasat, jadi gini. Aku kemarin gak sengaja motong rambutnya Simbo. Simbo itu sebenarnya bukan pembantu, tetapi dukun yang ikut di rumah tiap hari ngejagain monyet itu. Hah? Itu dukun? Iya. Paranormal yang ngajak-ngajak mama bapak aku itu sugih kayak gitu, pesugihan. Oh, jadi itu guru spiritual kamu? Iya. Nah, buat ada yang ngomong katanya kalau misalnya si gurunya itu ditumbalin, si monyetnya itu juga bakal hilang. Tapi dengan catatan kita bakal balik lagi miskin. Tapi mending miskin lagi daripada aku harus numbalin kalian berdua. Dosa loh. Udah aku itu dosa kayak gini, istilahnya menduakan Tuhan lah. Masa aku harus numbalin temen juga yang baru ketemu, katanya kayak gitu. Nah, itu isyaratnya kamu miskin lagi gak apa-apa. Ya gak apa-apa lah. Mending aku kaya dulu lagi. Orang biasa-biasa dengan kasih sayang orang tua yang begitu berlimpah daripada sekarang kaya tapi kita masing-masing. Ya udah gimana kamu aja, kataku. Kalau misalnya isyarat kamu pengennya kamu kayak gitu, iya. Aku bawain rambut Simbo. Aku disuruh motong rambut kamu. Kita tuker. Emang gak bakalan ketahuan nih? Enggak. Pokoknya kita tuker. Ntar malam Jumat ntar kamu di sini dulu ya 1 minggu. Kan kamu rencana di sini cuma 3 hari 4 harian. Saya mohon 1 minggu lagi lah di sini. Nah kebetulan kan kita sekolah libur ya, libur panjang gitu. Ya udahlah, aku nelpon lagi orang tua. Mah kalau di sini nggak apa-apa nih mau liburan lagi sekian hari lagi. Ya udah nggak apa-apa. Untungnya diizinin lagi gitu. Jadi si rambut Simbonya itu kita masukin kertas. Rambut aku dibuang. Masukin kertas, bukan kertas ya apa ya, kain kafan lah kayak gitu. Dimasukin kain, digeleng-geleng, terus diambil sama dia. Terus dari situ aku masih bertanya-tanya, kenapa juga nggak boleh makan pisang atau kok kayak gitu. Itu alatnya. Jadi kalau kita udah makan pisang, kita tuh nggak bisa, istilahnya dihipnotis lah. Jadi kita bakal nurut aja kayak gitu. Oh, kayak gitu. Udah gitu kita udah dari masjid, kita pulang ke rumah. Tapi berpencar yang teman aku yang punya rumah itu jalannya ke depan, kita jalannya ke belakang. Nggak ada yang ngehen sih sebenarnya mah. Pas kita masuk jalan ke belakang, ya berdua ya, itu si ibunya itu ngelihat dari atas. Ih, ada ibunya. Jangan dulu masuk, kata aku kayak gitu. Gimana nih? Aku SMS dulu ke teman. Ini ada ibu kamu. Diam dulu di situ, jangan dulu masuk. Ntar ibu aku disuruh ke dalam dulu.
Tapi aku ini mau nyimpen dulu rambutnya si Embo yang tadi dituker. Kemana? Kataku kayak gitu. Ya pokoknya aku mau masuk dulu ke ruangan itu. Tapi gimana ya? Ini kuncinya itu di si Embo. Kunci kamarnya? Iya. Mikir aku di situ. Gimana caranya kita masuk ke ruangannya si Embo? Itu kuncinya biasanya disimpannya di mana? Kataku kayak gitu. Pokoknya di bawah bantal. Kita masuk ala-ala detektif. Set, masuk ke dalam. Si ibunya itu di atas. Tapi nggak tahu ya itu enggak atau enggak. Cuman ngelihatnya tuh ke bawah. Kayak gini. Lihat ke bawah. Cuman nggak tahu. Mungkin nggak tahu ngelihat kita atau enggaknya. Tapi kita ngendap-ngendap. Masuk ke dapur. Kan kamarnya si Embo tuh deket dapur. Gudang lah sebelah sinian. Kita masuk. Takutnya ada si Emboknya gitu ya. Ada si Emboknya. Lagi ada di kamar atau gimana. Kita lihat-lihat dulu. Oh nggak ada. Semuanya nggak ada. Masuk ke kamarnya si Emboknya. Kita cari kuncinya. Set, ada kuncinya. Keluar lagi. Pendap-pendap lagi. Ala detektif. Masuk. Keluar lagi. Udah keluar. Kita ketemu sama tukang kebon yang sinisnya minta ampun. Dari mana, woi? Katanya kayak gitu. Nggak ngapa-ngapain, cuman lihat-lihat kebon aja. Kok arahnya datangnya dari sini? Nggak apa-apa, santai aja, Pak. Cuman lihat-lihat rumah aja, kok ini rumah gede banget, katanya. Dia tuh masuk lagi sambil dia sini sih kita sini-sini lagi lah. Masuk, kita masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam, kita janjian di atas. Kita SMS-an, kamu di mana? Aku di kamar. Ya udah. Aku ke kamar kamu. Kamu lah. Ini kuncinya dapat. Mau digimanain? Ntar kita malam, kita masuk ke ruangan itu. Aku juga pengen tahu dong, di dalamnya itu ada apaan. Tapi nunggu orang rumah tidur semua. Jam 12, setengah 1, kita mulai bangun. Masuk ke ruangan temen, ya ke kamar temen aku. Di luar pada sepi nggak? Sepi. Masuk yuk ke kamar itu. Ayo. Tapi kamu yang jaga di luar, takutnya temen aku yang satu lagi ya jaga di luar, takutnya ada si Embo atau apalah gitu. Kamu ngedehem kayak batuk atau gimana? Soalnya kita menukerin mau nyimpen ini rambutnya si Embo katanya gitu. Ya udah. Temen aku di luar, kita masuk berdua. So, cekrek, pantau, pas pintu pasti buka, set. Di situ banyak kembang-kembang. Di depannya itu ada patung monyet gede banget. Ada sajen-sajen. Ada tempat tidur. Udah kayak gitu, aku di situ gini. Oh, ini tempat peribadatannya mungkin ya. Wangi-wangi melati, kataku. Udah, jangan banyak ngomong, ayo cepet. Kita masukin ke, ada peti ya segede gini. Kita masukin rambut itu ke situ, tutup lagi. Ayo. Keluar, udah keluar, tutup lagi pintu, aman. Kita langsung tidur. Masuk ke kamar masing-masing. Besoknya, si mamahnya itu manggil teman aku. Suruh ke kamar mamahnya. Masuklah ke kamarnya. Berantem gede hebat di situ, nggak tahu ngapain. Cuman ada suara gelas pecah atau ada yang dibanting gitu ya. Aku kaget dong. Ngetok-ngetok pintu. Ada apa? Bu, mohon maaf, ada apa? Kata aku kayak itu. Enggak ada apa-apa. Cuman teman aku memar-memar gitu. Kayak yang habis ditempeleng atau gimana lah. Keluar, tapi dia nggak bisa apa ya, ngederain air mata gitu. Ada apa? Enggak. Pokoknya nggak ada apa-apa. Kamu di sini santai aja. Kita laksanain rencana yang kemarin. Pokoknya kamu di sini selamat. Aku juga selamat. Aku mau balik lagi ke orang biasa juga nggak apa-apa. Katanya kayak gitu. Aku udah ikhlas katanya. Oh ya udah. Tapi kamu nggak diapa-apain kan sama ibu kamu?
Enggak, cuma nanyain aja, udah belum ngegunting rambut kamu? Kata aku udah, katanya kayak gitu. Oh sip, kata aku, udahlah. Kita masuk lagi ke dalam. Berhari-hari kita di situ dengan keadaan yang satu orang, iya emang sih bener. Jadi kita itu satu rumah, banyak orang di rumah, tapi kita tuh nggak tegur sapa sama sekali. Jadi punya kesibukan masing-masing. Tapi kesibukan masing-masing itu bukan berarti kata kerja. Jadi si mamahnya sibuk apa, si bapaknya sibuk apa, nenek kakeknya sibuk. Jadi dia tuh di situ sendiri, bener-bener sendiri gitu. Berhari-hari di situ, ngelihat situasi emang kayak gini sih nggak enak gitu. Pas masuk ke malam Jumat, ritual dimulai katanya kayak gitu. Terus aku harus ngapain kata? Enggak, pokoknya si ritualnya itu kamu sekitar jam 9 malam pura-pura tidur, enggak ngapa-ngapain, diem di kamar, enggak boleh kesana kesini, enggak boleh ngintip apapun, pokoknya diem di kamar. Tapi sebelum jam segitu biasanya Simbo suka ngasih dulu pisang ke orang yang mau ditumbalkan. Kaget dong, mau jadiin makanan monyet aku. Udah kayak gitu kita masuk malam sekitar 7:30. Si mboknya itu bener-bener bawa pisang gede-gede banget. Cuman pisangnya itu kan biasanya pakai piring, pisang udah, ini mah pakai baki yang gede, pisang semua. Tapi di sisi-sisinya itu ada kembang kantil, bunga, pokoknya kayak gitulah, buat sajen-sajen kayak gitu. Keakuin, makan ya deh, katanya kayak gitu. Iya mbok, ntar aku makan. Dibawa, si mboknya itu nungguin di pintu. Kata aku gini, Mbok, mau masuk ke dalam? Enggak dok, di sini aja. Oh, kirain mau nungguin aku makan pisang, kata aku kayak gitu. Iya, sambil nungguin, soalnya itu bakinya mau dipakai, katanya kayak gitu. Kalau misalnya bakinya mau dipakai lah, pisangnya diambil aja, pisangnya dibawa, bakinya diambil. Enggak kok, udah biarin aja nunggu. Aduh, bingung. Enggak boleh dimakan kan pisangnya. Aku SMS lagi ke teman aku. Ini Simbonya nungguin di luar. Ini pisangnya harus benar-benar dimakan atau gimana? Ntar aku cari cara, katanya. Dia cari apa gitu buat ngeiniin situasi. Pas temen aku keluar dari kamarnya, temen aku yang punya rumah pura-pura jatuh. Gudubrak. Simbonya kaget. Kenapa deh? Kenapa neng? Kenapa? Aku potekin pisang. Si pisangnya itu diambil, masukin lagi ke kantong. Kita pura-pura makan pisang. Udah kayak gitu, si embonya balik lagi. Udah dimakan? Udah nih, enak kok. Udah dimakan. Ya wis, baginya tak ambil ya. Iya mbok, makasih ya. Iya. Bawa lagi. Itu teman aku udah sip. Masuk lagi ke kamar. Bener-bener jam 9 malam, sunyi banget. Nggak ada orang sama sekali. Ih kok ini banget, sunyi banget, kata aku. Biasanya suka ada apa gitu. Jam 9, setengah 10, ada yang gedembrang. Monyetnya datang, kata aku kayak gitu. Buka jendela, udah ada monyetnya lagi gelayunan. Tuh kan bener ada monyetnya. Kita mau jadiin makanan monyet nih sekarang. Iya, SMS lagi aku ke temen. Udah dimulai kah ritualnya? Belum. Itu baru pemanasan. Kalau monyetnya udah keluar berarti itu udah pemanasan. Tolong liatin dong si embonya. Si embo udah keluar belum dari kamarnya, katanya kayak gitu.
Nggak tahu, kata aku. Mau diliatin, kata aku pura-pura ke bawah nih, mau ambil air kayak atau apa. Yaudah tolong diliatin, itu juga buat kebaikan kamu. Tapi bener nih, nggak diapa-apain nih, tadi apa-apain lagi. Nggak, beneran. Aku lihat di kejauhan kok, kata teman aku yang punya rumah kayak gitu. Teman aku buka pintu sedikit, aku turun ke bawah, dianterin ya sama teman aku yang satu lagi set ke bawah, mau ngambil air. Si mboknya itu lagi siap-siap pakai kebaya, rambutnya disanggul, cantik banget. Aku ngelirik kayak gini, ngelirik, widih, mau ritual nih, kayak kali ya. Udah kayak gitu, masuk lagi ke atas, udah, si mbok udah mau keluar. Bawa baki belum? Udah bawa, kata aku kayak gitu. Berarti udah dimulai, kamu masuk ke dalam. Masuk ke dalam? Iya, masuk dulu ke dalam. Masuk ke dalam, kita masuk. Si temen aku masuk juga ke dalam, ke kamar kita masing-masing. Jam 11, ada suara kelenengan lagi. Kelenengan, widih, kata aku. Dimulai nih. Deg-degan banget. Aduh, mau ditumbalin nih. Deg-degan banget. Meskipun kita udah tahu siapa yang mau ditumbalin, tapi deg-degannya itu sampai apa ya, kita mau mati sekarang gitu. Waduh, takut monyetnya gimana, takut apa gitu. Kamu deg-degan lah, sama-sama deg-degan yuk. Yaudah kita lihat yuk. Wah, jangan keluar. Temen aku nge-SMS. Pokoknya jangan keluar, titik. Iya. Jam 11, jam 12, gombreng. Monyetnya masuk dalam. Gitu. Masuk ke kamar kita atau gimana? Nggak tahu, katanya kayak gitu. Udah jangan tidur, kata aku kayak gitu. Jam 12, jam setengah 1, pada masuk ke kamar yang tempat dia ritual. Kayaknya monyetnya udah masuk nih, orangnya sama itunya, monyetnya. Pasti liatin, ngedenger. Keleneng, gede. Suaranya tuh kan tadinya kalau numbalin hewan tuh biasa ya kelenengannya. Ini mah jadi suaranya itu dari mulai kecil, sedang gede banget. Nah, udah gede banget, itu ada yang ngejerit, nggak tahu ngejerit. Pokoknya ngejerit kayak yang kesakitan gitu. Ngejerit. Si bapaknya tuh keluar lari-lari keluar sama ibunya sambil ngetuk pintu ke anaknya. Keluar, katanya kayak gitu. Kenapa Bu? Kenapa? Kamu gini, pokoknya marah-marah, udah marah-marah. Teman aku ngetuk pintu aku itu diseret sama ibunya. Kamu keluar dari rumah ini. Kamu ngelanggar janji. Pokoknya intinya ngelanggar janji yang tadinya harusnya rambutnya kita yang ada di kain kafan itu ternyata kan lain gitu. Kita keluar, itu pun ikat keluar kan. Bu, ada apa? Gara-gara kamu marah-marah, gara-gara kamu gini. Harusnya kamu yang jadi tumbal, harusnya kamu yang jadi itu makanan monyet. Kenapa harus si Embo yang jadi makanan monyet? Lah, terus gimana? Ya pokoknya kamu yang salah. Kalau ada apa-apa dengan keluarga kita, kamu yang aku salahin. Kita keluar si Embonya tuh nangis, ngejerit-jerit sambil teriak-teriak, sambil kayak yang kesakitan kayak gitu. Terus monyetnya itu keluar dengan bentuk aslinya gitu. Wajahnya monyet tapi badannya itu kayak manusia gitu. Sambil teriak-teriak, sambil ngejar-ngejar si mbok-mboknya itu. Kita di situ kaget panik. Terus gimana? Temen aku mah cuma senyum-senyum aja, dikarenakan tahu kan orang itu yang mau ditumbalin, dikarenakan jadi sebelum kita mau ditumbalin ada sebelumnya yang pernah ditumbalin, katanya gitu, pembantunya yang meninggal, katanya gitu. Meninggalnya itu
tahu-tahu besoknya itu meninggal tanpa ada sakit, tanpa ada apa gitu. Jadi ngomong ke keluarganya itu sakit lah atau gimana gitu, tapi sebenarnya enggak, dia itu ditumbalin. Nah itu di situ langsung blek 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 blek, kekayaannya tuh langsung melimpah. Nah dikarenakan itu yang ditumbalkan itu dukunnya, jadi kita itu kaget, terus gimana ini, terus bakal ada apa, kata aku kayak gitu. Enggak, ntar kita obrolin lagi, yuk kita lari dulu dari rumah, lari dari rumah, keluar, semua keluar dari rumah. Terus keluar mau kemana ini, udah malam, kata aku kayak gitu. Yaudah kita keluar semuanya, sambil bapaknya tuh sambil lari-lari juga, cuman bapaknya tuh sambil marah-marah ke anaknya, ke kita. Ini gara-gara kamu, kalau misalnya kita jatuh miskin, kamu yang pertama kali aku tumbalin, ke anaknya tuh kayak gitu. Edan kan, cuman gara-gara kekayaan sampai pengen ngenumbalin anaknya gitu, terus ngenumbalin orang gitu. Keluar nasi embok-emboknya itu ngejerit-jerit di dalam, gak tahu diapain itu sama si monyetnya itu. Tahu-tahu jam 2, gak tahu beres, gak tahu gimana, si monyetnya itu keluar terus sambil megang apa gitu ya, kayak tongkat kayak gitu, ngilang gak ada. Tahu-taunya kita masuk lagi ke dalam, simbolnya itu udah keadaan tinggal jasad, aduh, ngelihatnya juga ngeri ya. Jadi mukanya tuh kayak yang dicakar-cakar, kayak yang disebut zombie, nggak tahu ya, tapi udah nggak enak, ngelihatnya tuh nggak enak. Masuk ke dalam, terus si ibunya ngededak drop, si ibunya teman aku drop sakit, pingsan. Terus si bapaknya juga sama-sama, udah tahu mungkin ya, kalau misalnya dukunnya udah kayak gini, mungkin dia berpikir, wah kita bakalan jatuh miskin. Jadi yang pertama kali dia panik itu, dia cari-cari monyet, kayak orang gila gitu. Monyetnya mana? Udah, anak aku aja yang mau ditumbalin, anak aku aja, yang penting kita nggak jatuh miskin. Aku nggak mau lagi makan sehari sekali, nggak mau lagi aku. Aduh, ini orang tuh udah gila kali ya, kata aku kayak gitu. Itu lari-lari nyari-nyari monyet, itu keliling-keliling. Si ibunya tuh udah pingsan, tapi dengan herannya aku itu ke teman aku santai gitu, ngelihat ibunya pingsan, bapaknya kayak orang gila nyari-nyari monyet gitu. Itu semua kok ini anak kayak yang biasa-biasa, ngelihat orang tua kayak gini kok biasa-biasa. Terus bapaknya itu kan si monyetnya kan itu suka gelayunan. Dia itu sambil nangis-nangis ke yang dekat gelayunan. Tolong balik lagi mbah, supaya ini anak aku aja yang jadi tumbal, Aku nggak mau lagi jadi miskin, aku nggak mau lagi gini. Kayak orang gila, bener-bener, kata aku. Ini keluarga emang kayak gimana, atau orang gila kali ya. Udah kayak gitu, si anaknya tuh, si teman aku ngambil ibunya ke tempat duduk. Kita bertiga ngeliatin bapaknya yang lagi keliling-keliling cari monyet, nyuruh numbalin si ibunya gitu. Kita mikir, terus ini jasad Simbo mau dikemanain? Ya udah, kita omongin aja ke warga, ya ke keluarganya gitu. Aku kan tahu orang tuanya keluarganya di mana. Kita ini aja ke keluarganya, katanya kayak gitu. Dia telepon ke keluarganya yang ada di Boyolali. Terus katanya si mboknya gini. Datanglah keluarganya ngambil jasad si mboknya. Udah kan dari Kediri ke Boyolali ada lumayan ya, beberapa jam. Datang keluarganya ngambil. Tapi keluarganya itu, keluarga si mboknya itu sudah tahu dikarenakan dia dukun ya di situnya. Jadi oh ini senjata makan tuan kali. Nah kayak gitu, jadi udah diambil, kita sadarin dulu ibunya. Mau dibawa ke rumah sakit pun gak mau. Kita keluar, lihat bapaknya, kayaknya udah jadi orang gila. Keliling-keliling gitu. Keliling-keliling cari monyet, supaya
si monyet itu ngambil anaknya. Itu di situ udah nggak ada monyetnya, udah nggak ada, bakal di pikiran dia monyetnya nggak ada, si mboknya udah mati, udah berarti kita jatuh miskin gitu. Aku ngeliat kayak gini, ini benar-benar bakal gila, kata aku kayak gitu. Ini bapak kamu gila gimana? Harusnya kan kita yang jadi tumbal. Nggak apa-apa, kita udahlah, nggak apa-apa kita jadi miskin lagi. Aku nggak apa-apa ngelihat bapakku kayak gitu. Aku rawat kok kalau harus bener kayak gitu. Yang jadi anehnya kan di situ ada tumpukan daun-daunan ya. Di situ digini-giniin daun-daunan. Uang. Kataku bener-bener gila, kataku. Wah, udah ini mah udah aneh gitu ya. Ini kamu ngejalanin ritual kayak gini udah lama. Udah hampir 3 tahun. Kita numbalin ini, numbalin itu, numbalin ini, numbalin itu, supaya kekayaan kita lebih melimpah lagi. Jadi sumber kekayaannya itu kalau misalnya dia numbalin hewan, dia itu ditukar dengan satu peti yang berisikan uang beberapa ratus juta lah kayak gitu. Kalau kita numbalin semacam manusia, orang lain, itu 3 peti yang dapatnya. Tapi kalau di pesugihan monyet katanya, kalau kita numbalin anak kita sendiri ataupun keluarga kita sendiri, 6 peti yang kita dapat, katanya kayak gitu. Tapi bapak aku itu dulu waktu pertama kali, jadi dia itu ngobrolin dulu silsilah keluarganya. Dulu itu sebelum dia menjadi anak satu-satunya, dia itu punya kakak yang rada disebut apa ya, autis ya gitu ya. Ada punya kakak gitu. Terus pertama kali dia keluarganya itu masuk ke pesugihan, dia tuh numbalin dulu kakaknya. Yang pertama kali dia, jadi pertama kali dia masuk ke pesugihan itu, yang pertama kali ditumbalinnya itu kakaknya dulu. Nah, udah manusia, barulah ke hewan kayak gitu. Cuman sekarang kenapa dia numbalin lagi manusia? Dikarenakan dia pengen kekayaannya yang lebih-lebih 2-3 kali lipat, bener-bener 3 kali lipat, pengen lebih-lebih kaya gitu. Tapi anaknya itu bener-bener udah capek gitu ngelihatnya gitu. Si teman aku tuh udah capek banget gitu, udah nggak mau, udahlah mending kita jatuh miskin dengan keadaan orang tua yang normal, kasih sayang itu ya bener-bener kekeluargaan lah, katanya kayak gitu. Semenjak kita kayak gini, kita itu masing-masing, katanya kayak gitu. Jadi punya bukan pekerjaan masing-masing, jadi punya kehidupan masing-masing lah. Ibunya gini, bapaknya gini, dianya juga punya hayalan sendiri-sendiri lah gitu. Nah, udah kayak gitu, mikir di situ gimana rasanya kita balik lagi gitu ke kehidupan kita yang dulu gitu. Oh ya udah, mending kayak gitu. Kalau misalnya alasannya udah bener-bener fix kamu udah kayak gitu, dengan syarat kita balik lagi miskin. Yang keduanya, 2 di antara orang tua kita bakal ada yang gila, katanya kayak gitu. Kalau di pesugihan monyet tuh kayak gitu, kita jatuh miskin lagi semiskin-miskinnya, terus orang tua kita ada yang gila. Ya udahlah, nggak apa-apa, mending aku cari kerja yang benar-benar cari kerja, katanya gitu, untuk mengurus orang tua aku, daripada aku nggak kerja kayak gini, kaya tapi orang tua itu masing-masing. Ya pokoknya orang tuanya itu jadi gila, bukan gila ya, jadi bukan langsung dijudge gila, cuman emang udah kayak orang gila gitu, dikarenakan pengen kaya yang berlimpah-limpah gitu. Jadi intinya, kalau kita pengen kaya, bekerjalah sesuai dengan kenyataan. Tidak ada yang kaya langsung instan.
Tidak ada kayak yang turun langsung dari langit jebret gitu. Nggak ada. Kita harus kerja semaksimal mungkin dari nol mula sampai misalnya kalau kita kerja dari nol gitu sampai misalnya tahap yang begitu benar-benar kita maksimal, wah kita udah kaya, nikmatnya itu lebih enak gitu daripada kita kayaknya ngedadak terus kita numbalin orang, numbalin A, B, C, D ya sampai gimana, sampai ngedatangin orang dari mana mau numbalin, mau apa, cari kekayaan yang berlipat-lipat ganda gitu. Mending ya udahlah kita cari yang wajar-wajar aja. Kayak gitu. Jadi intinya si pesugihan monyet itu teman aku udah milih jalannya sendiri. Nggak kaya juga nggak apa-apa, balik lagi ke normal lagi kayak dulu. Semiskin-miskinnya, dengan catatan orang tuanya menjadi kayak orang gila, yang satunya lagi sakit-sakitan si ibunya. Ya udah nggak apa-apa, konsekuensinya mungkin diterima sama dia. Endingnya kita pulang ke ke Garut lagi, pulang lagi. Kita nggak mau lagi istilahnya bukan nggak mau lagi cari teman sahabat pena di luar, takut kita dijadiin tumbal lagi. Cuman kita cari teman juga pilih-pilih gitu. Jadi nggak asal teman ini datang ke sini gitu. Jadi enggak lah. Endingnya kita pulang ke Garut, kita biarin dulu temen aku. Ya dengan konsekuensinya dia pengennya kayak gitu. Dan kita juga udah pulang ke Garut, cari tahu lagi lebih dalam gimana keadaan beliau di sana sesudah akhirnya beliau tahu konsekuensinya gimana gitu. Pengen tahu lah gimana-gimananya gitu. Jadi bapaknya itu apa bener gila beneran atau terus ibunya gimana. Pas beberapa bulan kemudian kita SMS, kita telepon lagi, ternyata ibunya sakit-sakitan, bapaknya udah kayak orang bener-bener bukan orang yang normal gitu, kayak orang gila. Dia itu keliling-keliling katanya cari-cari monyet, cari apa, terus kalau ngelihat tumpukan sampah atau apa gitu kelihatannya tuh kayak uang lah gitu. Mungkin dah disitulah ending dari pesugihan. Pokoknya jangan terlalu pengen instan kalau mau kaya. Buat kalian juga yang ada di luar sana, kalau pengen mau kaya itu kerjalah. Jangan langsung blek gitu, pengen lah udah cari jalan pintas gitu. Apalagi harus numbalin A, B, mending kita kerja keras meskipun disebut kaki di kepala di kaki, yang penting enak buat kitanya, ngerasainnya nikmat juga. Mungkin buat pesugihan monyet ini cukup sekian dari saya. Terus buat kalian yang mau berbagi cerita bisa langsung komen juga bisa, ataupun masuk ke Facebook saya ya. Ke Facebook saya yang kemarin-kemarin juga banyak yang cari-cari Facebook saya terus ngirim inbox, ada banyak kritikan pedas juga, ada banyak ya, mungkin lumayan lah, cari aja Winnie Muharam Pratama ya, kalau mau di Facebooknya itu ada Winnie Muharam Pratama ya. Kalau mau bercerita bisa langsung inbox ke aku. Kalau misalnya datang langsung ke Basecamp juga bisa, podcast langsung ngobrolin apa yang pernah dialamin oleh kalian yang ada di luar sana. Bisa langsung bergabung di channel Joglo Stories juga bisa, komen juga bisa. Ada langsung komennya langsung di situ ya. Terus nomor handphonenya entarlah diiniin oleh adminnya. Langsung bergabung, jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya. Subscribe juga, bantu juga kembangin channel kami ya. Notifikasinya jangan lupa ya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor mania. Selamat malam.